Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Ayatnya menarik ini. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata kul, berarti perintah. Katakanlah. Berarti ayat ini penekanannya lebih tinggi daripada tanpa kul. Kalau saya bilang ke anak-anak ini, baik buruk tidak sama. Itu berbeda dengan kalau saya begini, bilang sana, baik buruk tidak sama. Jadi ayat ini penekanan lebih kepada kita, tentu kepada Nabi Muhammad, karena kulnya perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini berlaku untuk kita semua. Kul, katakan, la yastawil khabithu wat thayyibu. Tidak sama yang buruk dan baik. Walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun yang buruk itu banyak menarik hatimu, katakan tidak sama. Ada dua hal. Pertama, buruk dan baik atau baik dan buruk tidak sama. Dan jangan pernah menyamakan antara baik dan buruk atau mengaburkan perbedaan baik dan buruk. Mukmin dan kafir itu nggak sama. Sama aja, nggak bisa. Orang jujur dan orang berkhianat itu nggak sama. Orang yang taat dan orang yang maksiat itu nggak sama. Anak yang rajin dan yang nggak rajin nggak sama. Apalagi anak yang soleh dan yang nggak soleh nggak sama. Karena sekarang ini ada upaya untuk mengaburkan perbedaan baik dan buruk. Ini ada berkumpul 100 orang, 99-nya jahat, satu yang baik. Sekarang ini kan gebiahuya kan, podo wae lah. Nah, gitu. Padahal tidak semuanya jelek.
Dan nggak semuanya bagus, buruk. Maka jangan pernah menyamakan atau mengaburkan perbedaan antara baik dan buruk. Enggak sama. Walau a'jabaka, yang kedua, walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun yang buruk itu banyak dan membuat kita tertarik. Sekarang ini jualan kalau nggak curang-curang dikit ya nggak untung. Nah, itu lumrah lah, semua juga begitu sekarang. Nggak boleh begitu. Antara yang baik dan yang buruk nggak sama. Meskipun yang buruk itu banyak dan menarik hatimu. Ya, anak-anak muda sekarang kan gaul, pacaran, motor-motoran, lumrah lah. Kalau anak muda sekarang taat-taat kemudian anteng-anteng itu ya nggak zamannya, gitu kan? Nggak bisa. Walau a'jabaka kasratul khabith. Apalagi sekarang yang lagi malak judol, ya kan? Judi online. Anak muda sekarang lumrah lah judi online itu, namanya juga anak sekarang. Nggak sama. Masih ada anak-anak muda yang bersih, yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan itu semua. Dan jangan disamakan anak muda yang seperti ini dengan anak muda yang sudah terkontaminasi itu. Sekarang kan musimnya buka-bukaan. Umumnya begitu. Lumrah. Ya, ikut-ikutan tren. Walau a'jabaka kasratul khabith. Makanya ayatnya ditutup apa? Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang berakal, ini menggunakan akal untuk mengetahui baik buruk itu pakai akal. Untuk mencerna dan menganalisa baik buruk itu pakai akal. Makanya di sini fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, kalau kita bicara baik buruk, itu kita bicara tentang konsep baik dan buruk. Atau persepsi baik dan buruk, atau nilai-nilai baik dan buruk. Pertanyaannya, sesuatu itu dikatakan baik menurut siapa? Kalau kamu pegang kepalanya orang Arab, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu megang kepalanya orang Indonesia, apalagi Jawa, itu dianggap nggak sopan. Kalau kamu megang jenggotnya orang Arab, diginikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu megang jenggotnya orang Amerika atau Eropa, begini, marah dia. Itu namanya perbedaan adat. Apakah itu yang dimaksud baik buruk? Tidak. Baik buruk di sini adalah sesuatu yang bersifat universal. Menurut siapa? Ada dua nih. Yang pertama, baik buruk menurut nas. Baik buruk menurut Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran dan hadis
Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, ini buruk, ya kita percaya saja ini baik, ini buruk. Contoh yang sederhana, ya ghulam, kul biyaminika, washrab biyaminika, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Wahai anak muda, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ini menurut siapa? Menurut hadis. Ini berlaku universal. Kamu ke Eropa, tetap minumnya, makannya pakai tangan kanan. Kamu pergi ke Amerika, tetap makan, minumnya pakai tangan kanan. Ini nasihat, pesan sekaligus wasiat saya kepada anak-anakku. Saya itu masih sering lihat orang Muslim itu dengan mudahnya minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Ya, itu banyak di mana-mana. Karena terbiasa. Nah, begini, terbiasa. Padahal hadisnya mengatakan setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Ini kan ditunjukkan kepada Allah dan Rasulnya mana yang baik. Ini hal kecil, ini soal makan, soal minum. Hal paling sederhana. Biasakan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Ini baik insya Allah. Ada keberkahannya. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Jelas? Contoh apa lagi? Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ayatul munafiqi salasa, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Ayatnya orang munafik tiga, kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah berkhianat. Berarti jangan lakukan tiga hal ini. Ini buruk. Maka kalau ada orang bohong, suka bohong, sering berbohong, itu tandai saja, ini nggak baik orang ini. Menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang suka ingkar, tandai saja, ini nggak baik ini. Menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Apalagi diberi amanah berkhianat. Jelas ya? Pertama, baik buruk ditentukan oleh nas. Yang kedua, bisa jadi baik buruk ditentukan oleh akal dan nurani. Menurutmu mencuri itu baik atau buruk? Buruk. Akal kita mengatakan itu buruk. Mengganggu orang itu baik atau buruk? Buruk. Akal kita mengatakan buruk. Meskipun misalnya kita tidak tahu ada nas yang mengatakan bahwa mengganggu orang itu buruk misalnya. Tetap saja kita harus mengatakan itu buruk. Kenapa? Akal kita, nurani kita mengatakan itu buruk. Itu kalau dalam pelajaran kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 itu ya. Al-Hasan wal Qabih asy-syar'iyyaini. Yang kedua apa? Al-Hasan wal Qabih al-aqliyyaini. Itu. Baik buruk tidak sama.
Meskipun banyaknya yang buruk menarik hatimu. Apa makna dari ayat ini? Makna dari ayat ini adalah baik buruk tidak ditentukan dari jumlah. Baik buruk tidak ditentukan dari kuantitas. Tetapi baik buruk itu ditentukan oleh kualitas. Ada 100 orang, 99-nya telanjang semua. Satu yang pakai baju. Kamu mau mengatakan yang bagus itu yang pakai baju atau yang telanjang? Ada 100 orang, 99-nya bohong semua, 99-nya tidak jujur. Satu yang jujur. Kita mau mengatakan apa? Yang baik yang mana? Yang 99 karena banyaknya, atau tetap satu itu yang meskipun satu tetap jujur? Satu. Ini kira-kira kalau ibu-ibu berkumpul seperti ini ya, rapi-rapi seperti ini, tapi minoritas. Yang di sana buka-bukaan, banyak sekali. Kira-kira yang bagus yang mana? Lah iya. Kabeh wong curang. Hanya 1, 2, 3 orang yang tidak curang, yang tetap jujur, tetap amanah, tetap istiqomah. Kita tetap harus mengatakan yang baik, yang jujur ini. Jadi baik buruk tidak ditentukan oleh apa? Jumlah atau kuantitas. Jelas? Walau a'jabaka kasratul khabith. Maka kalau kita ini berpegang teguh pada kebaikan, mantap saja, yakin saja, ndak usah toleh-toleh, ndak usah terpengaruh. Koncone kok koyo ngono, kok kanan kiri begitu, itu yang sana kok begini, ikut-ikutan, nggak usah terpengaruh. Anak-anak muda ini, anak-anak muda sekarang rambutnya kan aneh-aneh toh. Iya. Wah, ini ada yang cat sana, cat situ, ada yang potongannya dibikin sini sopak sini, ada yang aneh-aneh macam-macam, pakainya juga aneh-aneh. Kamu nggak usah terpengaruh, meskipun itu lumrah di mana-mana lagi ngetren. Kita ini tetap aja anteng aja begini saja sudah. Karena kebaikan itu tidak ditentukan dari jumlah pengikutnya. Ngetren lagi itu celananya pada disobek-sobekin. Ya kan? Ada juga itu, tapi sekarang udah enggak. Dulu sempat ngetren. Celana itu anak-anak muda, celana itu yang grawul-grawul gitu loh. Menurut saya itu celana yang rusak. Kalau kita beli celana udah terlalu lama dipakai terus, kan lama-lama rusak tuh celana itu. Nek monggoku ki celana sing rusak, sing aku orang gelem make itu. Tapi anak-anak itu muda-muda itu make itu. Wah, kenapa? Ini ngetren. Nah, salah. Baik buruk tidak ditentukan dari kualitas, dari kuantitas. Nah, itu. Ini hati-hati, jangan terpengaruh oleh jumlah, jangan terpengaruh oleh lumrahnya, jangan terpengaruh oleh banyaknya. Walau a'jabaka kasratul khabith. Ini, ada lagi ini. Ini pre-wedding foto, saya paling nggak suka dengan pre-wedding foto itu. Kenapa? Belum nikah.
Tapi kalau fotonya satu-satu ya oke lah. Tapi kan fotonya kadang-kadang aneh-aneh. Ya kan, langsung keligo, penean. Kan orang udan. Ini orang udan, cuma dadak payungan. Ini kan nggak udan ini. Ini wong sehat apa wong loro? Wong ora udan nganggo godhong. Ya kan? Aneh kan sekarang itu. Lah foto ini enak-enak foto di sini, fotonya menek wet ngeligo kan ketek. Ya enggak? Kamu itu kalau mau foto kan yang mestinya yang bagus toh. Orang primitif itu pengen kayak kita. Kenapa? Karena kita pakai pakaian bagus. Lah kita sudah begini kok pengen kayak orang primitif. Kan kebalik tole. Ora usah aneh-aneh. Ini mau foto dengan gaya anu Pak, gini ya. Ini ceweknya di bawah, cowoknya naik ke dahan, buka baju atasnya, terus begini. Kising ning dhuwur wit ki sapa? Hah? Ketek. Tahu ketek? Mohon maaf saya ngomong ini. Jadi nggak usah yang aneh-aneh itu, nggak usah aneh-aneh. Kembali seperti orang dulu itu, bapak-bapak, ibu-ibumu itu dulu itu apa namanya wajar-wajar saja. Yang jenenge undangan nikah itu cuma nama sama alamat itu, sama tanggal. Saya kalau ada teman atau masih ada hubungan saudara atau apa yang begitu saya ingatkan, jangan gitu. Itu nggak benar. Ya, tuh. Oh ini. Aneh-aneh casa iki. Ya, itu contoh lumrah, ngetren di mana-mana begitu. Ini sedang saatnya, masanya begitu. Itu baik buruk tidak ditentukan oleh kuantitas, tapi oleh kualitas. Makanya ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qalilun yakfi khairun min katsirin yulghi. Enggak apa-apa sedikit tapi cukup daripada banyak tapi membuatmu lalai. Sedikit cukup enggak apa-apa daripada banyak tapi kita lupa sholat, lupa segalanya, lupa ini, lupa itu. Apalagi begitu dikasih kekayaan, dikasih pengaruh, dikasih popularitas, lupa birrul walidain. Ini nggak boleh. Dulu waktu belum populer, belum terkenal, masih birrul walidain. Sekarang sudah terkenal, lupa birrul walidain. Itu nggak boleh. Itu namanya banyak tapi melalaikan. Ya, itu. Pegang hadis ini. Terus ini Al-An'am. Kalau tadi itu 5, 100, Al-Maidah itu 5, ayat 100, ya. Kalau ini Al-An'am itu surat ke-6. Ayat 116. Jadi rumusnya 6116. 5 100 ketemu dengan 6 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu menuruti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu jangan-jangan menyesatkanmu. Ini nyambung kan tadi?
Jangan asal ikut-ikutan karena lumrahnya, karena banyaknya, karena umumnya. Bisa jadi yang lumrah, yang umum, yang banyak itu kalau nggak hati-hati malah justru menyesatkanmu. Ini yang ngomong siapa? Gusti Allah. Bukan saya, ini Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mereka itu dasarnya adalah prasangka, dasarnya adalah kira-kira kalau begini baik, kira-kira begini baik, kayaknya begini baik, nampaknya begini baik. Kalau kita kan nggak pakai kira-kira, Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu baik, sudah selesai. Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu buruk, akal kita, nurani kita mengatakan itu buruk. Jadi nggak pakai kira-kira, nggak pakai prasangka. Mereka yang banyak itu, yang lumrah itu kadang-kadang pakainya prasangka, coy api coy ya gitu. Ini prewedding foto kayaknya bagus ini ya kan gitu. Ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu anak-anakku ya, baik buruk tidak sama, meskipun yang buruk itu banyak dan menarik hati kita, tetap yakin istiqomah, ndak, cecek. Jangan mau terombang-ambing, terpengaruh. Baik buruk tidak ditentukan dari jumlah, dari kuantitas, tapi dari kualitas. Dan jangan asal ikut-ikutan tanpa dasar yang kuat. Karena bisa jadi ikut-ikutan itu kalau nggak pas-pas, nggak benar-benar, hanya akan membuat kita sesat jauh dari jalan Allah. Jelas pesannya Al-Quran, jelas pesannya hadis Rasulullah, jelas. Ya, usikum wa iyaya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan-godaan seperti itu. Kita istiqomah, pegang teguh pada kebenaran, ya, nggak usah tolah-toleh, jejek saja. Itu. Saya kira itu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya tadi mulai ceramah jam 5.10 menit dan ini berakhir jam 5.10 menit. Ini berarti waktunya oleh Pak Khalil di stop. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat taufik hidayahnya dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah. Terus berdoa agar kita dihindarkan dari bahaya. Jadi saya ingin pesankan lagi untuk yang kesekian kalinya, kayak orang minum pil itu, dosisnya pagi dan sore. Pagi dan sore itu 3-3. Jadi kalau obat itu 2 kali 3 kapsul ya. 2 itu berarti pagi dan sore, terus 3 kapsulnya itu 3 biji. Dosisnya 2 kali 3. Pagi dan sore membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Pagi, sore, minimal. Insya Allah Allah akan hindarkan kita dari bala dan mara bahaya. Ada orang tanya, saya sudah merutinkan baca itu, tetap aja masih kena musibah, kena bahaya. Saya jawab, sebetulnya bahaya yang mau kena kesampaian itu lebih besar daripada ini. Karena ada doa-doa ini oleh Allah diperingan,
ya sudah. Jadi jangan lupa dengan kesadaran penuh, dengan keimanan penuh, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri dosis ini. Inilah amalan Rasulullah pagi dan petang. Inilah dosis yang diberikan Rasulullah pagi dan petang. Jadi jangan lupa itu dibaca. Kemudian yang berikutnya lagi, mohonlah kepada Allah agar kita terhindar dari musibah. Salah satu di antaranya memperbanyak sholawat. Saya udah berkali-kali terangkan ke anak-anak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum pada mereka selama kamu Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada mereka selama mereka beristighfar. Berarti 2 kata kuncinya, sholawat dan istighfar. Maka perbanyaklah sholawat. Kita nggak tahu bencana itu datangnya kapan saja. Bisa gempa bumi, bisa gunung meletus, bisa macam-macam lah. Naudzubillah. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kapan datangnya itu. Kadang-kadang bukan dari kita, tapi akibat dampak dari yang dilakukan oleh orang lain, dampaknya ke kita. Bisa jadi. Maka doa-doa seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, a'udzu bikalimatillahi tammah itu, kemudian sholawat, kemudian istighfar itu diperbanyak. Kalau istighfar dan sholawat gak ada dosisnya, silakan aja diperbanyak. Sambil jalan, sambil menuju ke rumah, atau ibu-ibu sambil masak boleh, sambil nyetrika itu. Ya, sholawatnya apa saja, mau sholawat Jibril juga boleh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam boleh, sholawat Naria boleh, sholawat Tibil Qulub boleh, sholawat yang Ibrahimiyah, sholat itu, atau sholawat yang biasa misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, itu boleh saja. Ya, yang penting sholawat. Yang penting ada unsur sholawatnya. Perbanyak. Istighfar juga silahkan. Mau pakai istighfar apa, yang penting unsur istighfarnya ada. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh. Ya kan? Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, boleh. Apalagi Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, boleh. Apalagi Rabbana dzalamna anfusana, itu istighfar juga. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, istighfar juga. Silakan perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, itu dosisnya bebas sebanyak mungkin di semua keadaan. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li abnaina wa li tullabina wa li ansarina wa liman ahsana ilaina lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم انزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.